Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi ya bersama Putri di Sentra Seni. Sentra Seni kali ini tema kita yaitu tentang api. Mari kita saksikan bersama-sama, apa sih itu api? Sekarang kita kenali yuk apa itu api. Api merupakan suatu reaksi yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu oksigen, panas, dan bahan yang mudah terbakar. Nah, anak-anak tahu tidak dari mana sumber api itu? Sumber api bisa dari matahari, batu bara, kayu bakar, dan juga bisa dari korek api. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat api. Sifat api yang pertama, api berwarna merah, orange, atau biru. Warna merah atau orange atau mendekati kuning biasanya kalau kita menyalakan lilin atau api unggun. Sedangkan api yang berwarna biru biasanya kalau kita menyalakan kompor, nah apinya akan menyala warna biru. Sifat api yang kedua, api tidak tahan dengan air. Nah, kalau anak-anak sedang menyalakan api terus mau memadamkannya, bisa disiram dengan air, dia pasti akan padam. Atau juga kalau anak-anak melihat pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api, pasti dipadamkan dengan air. Itulah sifat api, dia akan mati kalau terkena air. Sifat api yang ketiga, api juga dapat menghantarkan panas. Contohnya, kalau kita memasak air dengan panci dan kita taruh di atasnya kompor, maka itu akan membuat air menjadi mendidih atau menjadi panas. Lalu sifat api yang keempat, api membutuhkan bahan bakar seperti kayu, daun-daun kering, atau bensin, dan lain-lain. Seperti manusia yang hidup membutuhkan makanan, api juga seperti itu, dia butuh bahan bakar agar dia bisa hidup. Sifat api yang kelima, api membutuhkan udara atau oksigen. Contohnya, lilin yang nyala lalu ditutup dengan gelas, maka dia akan mati karena di dalamnya tidak terdapat udara. Kata api terdiri dari huruf apa saja ya? Coba yang tahu boleh disebutkan. Yang pertama huruf? Ya, betul, huruf A. Selanjutnya pintar, P, dan yang terakhir I. Hebat. API dibaca api. Coba disebutkan. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Kemudian warna api itu apa ya? Ya, betul, ada jingga, ada kuning, dan ada biru. Nah, anak-anak, ternyata api itu sangat bermanfaat loh untuk kehidupan kita. Apa saja ya manfaatnya? Mari kita simak baik-baik ya. Yang pertama, sebagai penerangan. Api itu bisa membantu kita loh ketika malam hari saat sedang mati lampu, atau dapat menerangi tempat-tempat yang gelap. Misalnya dalam bentuk obor, lilin, atau lampu listrik yang berguna atau bermanfaat untuk menerangi. Manfaat yang kedua yaitu sebagai penghangat. Siapa di sini yang suka camping? Biasanya ketika camping kita akan membuat api unggun ya. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh kita.
Nah, manfaat yang ketiga yaitu untuk memasak. Coba anak-anak bayangkan, kalau tidak ada api, bisa-bisa tidak jadi masakannya. Nah, biasanya bunda-bunda ketika memasak akan menyalakan api dibantu dengan korek api, atau kalau sekarang menggunakan gas ya di rumah. Nah, manfaat yang terakhir yaitu sebagai penggerak dan sumber energi. Misalnya, untuk menggerakkan mobil, motor, bahkan menjadi sumber energi untuk listrik. Selain ada manfaatnya, api juga bisa berbahaya loh. Apakah bahaya api? Yang pertama, bisa menyebabkan kebakaran. Kebakaran terjadi karena api yang tidak terkendali dan membakar benda di sekitarnya. Yang kedua, menyebabkan kerusakan alam. Contohnya, kebakaran hutan. Api yang membakar hutan biasanya disebabkan oleh suhu udara yang sangat panas, sehingga bisa merusak tanaman dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, menyebabkan luka bakar. Apabila teman-teman bermain api tidak hati-hati, tidak ditemani ayah dan bunda, maka bisa menyebabkan luka bakar. Contohnya, bermain kembang api, bermain lilin. Kali ini ya teman-teman, tema kita yaitu berkaitan tentang api. Jadi teman-teman kalau ingin bermain api harus dibantu sama ayah atau bunda. Yang jelas tidak boleh bermain api dengan sendirinya ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membuat lilin bersama teman-teman. Yang pertama-tama Bu Guru sudah ada minyak ya teman-teman di dalam cangkir. Teman-teman boleh menggunakan cangkir apa aja, yang jelas bebas ya teman-teman. Setelah itu di dalamnya ada minyak. Lalu Bu Guru ambil kardusnya juga bebas ya. Kemudian Bu Guru bentuk lingkaran. Setelah itu Bu Guru gunting. Lingkarannya seperti ini teman-teman. Dan kita gunting seperti ini aja ya, setengah aja ya teman-teman. Akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nih. Setelah itu jangan lupa kita ambil tisu. Tisunya kita lipat ya teman-teman. Atau teman-teman boleh gulung juga. Nih kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ukur bentuknya. Karena ini terlalu panjang, jadi kita potong terlebih dahulu teman-teman. Potongnya sesuai ya. Nih. Dan ingat ya teman-teman, membuat lingkarannya ini harus sesuai dengan ukuran gelasnya atau cangkir teman-teman. Lalu Bu Guru letakkan di bagian seperti ini ya. Nih teman-teman, akan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam minyaknya ya. Dan kita harus menunggu ya teman-teman sampai bagian atasnya ini meresap minyaknya teman-teman. Nah teman-teman, apabila minyaknya sudah meresap ke atas, lalu kita ambil apa ini? Ya, korek. Kemudian kita hidupkan atau kita nyalakan ya teman-teman seperti ini. Lilinnya telah jadi teman-teman, akan seperti ini ya. Nah teman-teman, minyaknya sampai ke atas ya, harus ada di atas teman-teman agar apinya bisa menyala lama teman-teman. Nih. Dan ingat ya teman-teman, ketika menggunakan api atau berbahan lainnya harus minta tolong sama ayah dan bunda ya, karena ketika kita main sendiri ini akan berbahaya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih teman-teman.
Hasil karya teman-teman berupa foto ya, kemudian dikirim ke grup kelas teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu sholat 5 waktu, yang kedua sholat duha, yang ketiga murojaah, dan yang keempat jaga kesehatan selalu. Jazakumullah khairan katsiran ya teman-teman, ayah bunda dan semuanya. Sampai ketemu lagi di sentra seni selanjutnya. Ilaliko, Bu Guru akhiri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.